Oke kawan-kawan, di sini saya akan membahas seputar karburator. Ini jenis karburator punya motor Grand ya. Tiap motor ada perbedaan tapi fungsinya sama. Fungsi daripada karburator itu sendiri yaitu merubah bahan bakar yang dicampur dengan udara, kemudian dia menjadi sebuah gas ya. Jadi mencampur bahan bakar dan udara menjadi gas. Kemudian gas itu sendiri akan terhisap melalui venturi bagian belakang, kemudian masuk lewat intake manifold dan masuk ke ruang bakar. Ya, itu teman-teman. Mari kita buka komponennya apa saja. Ini ada bagian tutup skip ya, tutup skip. Ini harusnya di sini dia ada kabel gasnya yang dihubungkan ke hand grip yang sering kita tarik gas itu ya. Ini ada pegasnya, pegas skip. Di dalamnya ada skipnya. Mari kita coba lihat. Nih skipnya ya kawan-kawan, yang hitam ini. Fungsi daripada pegas ini yaitu untuk mengembalikan skip ke posisi semula. Posisinya kan dari sini, dari bawah. Ketika kita tarik gas, skipnya akan terangkat. Nih, terangkat. Kemudian dia ketika gasnya dilepas, dia akan kembali lagi ya, dengan tekanan dari pegas ini. Ya. Terus ini ada skip, ada jarum skipnya juga. Fungsi daripada skip ini yaitu mengatur aliran udara ke dalam mesin ya. Jadi sehingga udara yang masuk lewat venturi bagian depan, terus skipnya terbuka, maka dia akan mendorong gas atau bahan bakar yang berada di dalam karburator sehingga dia keluar dari nozzle itu tuh. Ada lubangnya nozzle, maka posisinya selaras atau lurus dengan jarum skip ini. Ketika ini ditarik ke atas, nozzle akan ikut terbuka, maka bahan bakar pun akan ikut terdorong oleh udara atau oksigen yang masuk dari venturi depan, keluar dari venturi belakang, ke intake manifold, ke ruang bakar. Ini ada setelannya juga. Untuk jarum skip ini ada setelan juga. Ini posisinya di tengah ya. Dia bisa disetel, disesuaikan dengan karakter mesinnya nih. Ini posisinya di tengah. Ada di bawah juga, ada 2 ke bawah, 2 ke atas. Ketika kita dipindah setelan ini ke bawah, maka setelan bahan bakar pun akan, atau bukaan nozzle pun akan lebih lebar. Maka dari itu bahan bakar akan lebih boros. Atau dipindah ke bagian atas, maka posisinya dia akan lebih ke bawah si jarum ini. Maka lubang nozzle yang ada di sini dia akan lebih tertutup. Maka artinya nanti si bahan bakar akan lebih irit ya, bisa disesuaikan. Ini posisi di tengah standar, bisa ke atas, bisa ke bawah sesuai dengan karakter motornya masing-masing. Setelah itu mari kita coba. Ini ada bautnya. Ini baut setelan gas atau setelan daripada skip tadi ya. Baut ini tembus ke dalam, maka dia akan menahan ke bagian sini. Dia akan terganjal, maka buka tutupnya si skip ini akan tertahan dan bisa diatur atau disetel oleh baut ini ya. Ini setelan gas, bisa dikatakan seperti itu. Yang satunya ini adalah setelan udara. Udara masuk bukan lewat venturi ini ya, tapi lewat lubang yang kecil ini. Udara masuk ke sini, kemudian masuk ke bagian dalam sini. Namun sebelum masuk ke bagian bak penampung dan mencampur udara tersebut dengan bahan bakar, baut ini bisa disetel ya, disesuaikan dengan karakter motornya. Cara penyetelannya yaitu dengan diputar
dulu searah jarum jam sampai mentok, kemudian diputar kembali berlawan arah jarum jam, mulai dari setengah putaran sampai 3,5 putaran. Kita contohkan ya teman-teman. Nih, kita putar dulu sampai dia mentok. Nah, udah mentok nih, kita patokan di sini. Kita putar, misalkan kita putar dulu cara begini. Putar setengah putaran. Kalau memang motornya belum, stasionernya belum enak, bisa kita tambah lagi, putar setengah lagi, berarti kan jumlahnya 1 putaran. Terus sampai ketemu stasioner yang memang diinginkan. Kita putar maksimal sampai 3,5 putaran ya. Terus kalau misalkan sudah ya kita sesuaikan ya dengan karakter motornya. Oke, nanti kita buka bagian bak penampung bahan bakarnya ya kawan-kawan. Ini bautnya ada 2, 1, 2. Mari kita buka. Nah, ini kita sudah buka. Ini bagian bak penampungnya. Di dalamnya ada apa saja? Ini ada pelampung, ada jarum pelampung di sini yang kecil. Nah, nanti kita buka ya. Ini ada main jet, ini ada pilot jet. Kita buka dulu pelampungnya. Tuh, ini jarum pelampungnya yang hitam. Jarum pelampung. Nanti ini kan posisinya seperti ini ya kawan-kawan. Nanti bahan bakar dari tangki melalui selang dia masuk atau mengalir ke bagian keran ini. Ini bisa kita on atau off-kan. Kemudian masuk ke bagian ini. Di sini kebetulan ada saringannya. Mari kita buka. Nih, tuh ada saringannya. Fungsi daripada saringan ini untuk menyaring kotoran yang terkandung di dalam bahan bakar. Bisa saja kotoran itu berasal dari karat tangki atau mungkin debu yang ikut masuk. Jadi supaya si karburator ini tidak mampet, ya si main jet dan pilot jet tadi tidak mampet, maka saring oleh saringan ini. Kemudian bahan bakar pun masuk lewat lubang ini. Kemudian dia ke atas, masuk ke lubang ini. Ini kan posisinya di atas itu, masuk ke atas. Kemudian dia melalui celah-celah ini keluar dari lubang ini. Tadi di sini ada pelampungnya nih, kita pasang lagi gitu. Nih sudah saya pasang kembali tuh. Nanti bahan bakar keluar dari lubang itu, lubang jarum pelampung. Kemudian bahan bakar akan tertampung di mangkok bahan bakar atau mangkok penampung bahan bakar karburator ini. Kemudian mangkoknya akan luber oleh bahan bakar. Si bahan bakar itu sendiri akan menekan bagian pelampung. Kemudian si jarum pelampung itu akan menutup lubang saluran bahan bakar. Ya, supaya apa? Supaya nanti bahan bakar yang masuk melalui lubang tersebut tidak berlebihan. Nanti kalau dia bocor, bisa jadi nanti dia akan luber di sini, terus sampai ke atas. Dia bisa masuk ke bagian lubang ini, sini, dan keluar dari sini. Itu biasanya dikatakan karburatornya banjir ya. Jadi kalau misalkan ada karburator yang banjir, maka masalahnya ada di sini. Bisa saja si jarum pelampung tadi kotor akibat daripada kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan bahan bakar. Nih, fungsi dari pelampung itu sendiri berarti mengatur tingkat ketinggian bahan bakar ya. Kalau untuk jarum pelampung itu sendiri yaitu sebagai katup bahan bakar ya, untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar yang ada di lubang ini. Tuh, ini bisa dicopot ya. Oke, lanjut. Ini ada tadi
pilot jet dan main jet. Kita buka dulu pilot jet dan main jetnya. Ini teman-teman sudah saya buka nih, dari posisinya begini ya. Yang kecil ini pilot jet, yang besar ini main jet. Fungsi daripada pilot jet dan main jet itu sendiri sama saja ya. Fungsi umumnya yaitu mengatur jumlah BBM yang masuk ke ruang bahan bakar. Jadi cuman ada beberapa fungsi yang lain, yaitu fungsi daripada si pilot jet ini yaitu sebagai pemasok bahan bakar dalam posisi stasioner atau RPM rendah ke menengah ya. Jadi kalau masalah RPM-nya berkendala, yaitu fungsi daripada pilot jet ini di putaran RPM rendah ke menengah. Maka ini pengaturannya kalau misalkan kendaraan Anda bermasalah di putaran rendah dan menengah, maka kalian bisa mengganti si pilot jet ini. Ini kan ukurannya tuh 38, bisa diganti dengan yang lebih besar, misalkan 40 dan 42. Sedangkan untuk main jet ini bisa kalian fungsinya untuk RPM menengah sampai RPM tinggi. Ketika motor kalian lagi di gaspol nih kawan-kawan, tiba-tiba RPM tengah sampai atas itu ada kemungkinan mesin itu kekurangan bahan bakar, maka perlulah diganti main jet ini. Ini berapa ya? Coba lihat kita. 75 bisa kita rubah menjadi 80 sampai 85. Itu ya masalah di RPM rendah ke menengah, yaitu ada di pilot jet. Kalau RPM menengah ke atas itu ada di main jet. Ini ada cuknya ya. Cuk itu hanya untuk mengatur pasokan udara yang masuk lewat venturi. Bisa kita perkecil, bisa kita perbesar juga ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.